Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-ibu. Pagi, Bu. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia kembali. Tapi sebelumnya ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ibu semua ya nak ya. Baik, bagus ya. Ini adalah salah satu sikap perilaku yang wajib kita pertahankan, yaitu sikap disiplin. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, silakan buka bukunya berkaitan dengan materi teks cerpen. Halaman berapa Kak? Ibu lupa, mohon maaf. Halaman berapa? 53. Baik, buka halaman 53. Jadi karena papan tulis kita ditutupi oleh fokus, ibu akan menjelaskan melalui laptop. Jadi mohon perhatiannya ya. Mohon perhatiannya agar kamu memahami apa yang ibu sampaikan pada pagi hari ini ya. Siap semuanya? Baik. Langsung saja kita membahas tentang materi cerpen. Mungkin kamu sudah pernah membaca cerpen sebelumnya. Sudah pernah kan? Sudah pernah. Bagaimana bentuk cerpen ini? Bentuk cerpen yang kamu baca itu apa bentuknya? Apakah bentuk baik atau bentuk cerita? Bentuk apa dia? Cerita. Siapa yang suka hobi membaca cerpen? Ada yang suka hobi membaca di sini? Jadi harapan ibu dengan kita mempelajari cerpen ini, ya materi cerpen ini, kamu lebih hobi dalam membaca, khususnya karya sastra seperti cerpen. Ya, baik. Tanpa berlama-lama lagi, lihat ya di layar. Di situ sudah ibu sebutkan apa itu cerpen. Mungkin selama ini cerpen itu kamu anggap adalah cerita pendek. Padahal cerpen itu merupakan, cerpen adalah cerita pendek itu singkatan dari cerpen. Untuk pengertiannya bukan cerita pendek. Apa? Lihat di papan tulis. Cerpen itu apa artinya? Cerpen adalah karya sastra bentuk prosa fiksi yang menceritakan sebuah cerita secara singkat dan padat ya. Dikatakan singkat dan padat karena cerpen memiliki cerita relatif pendek, makanya dikatakan cerpen. Di mana cerpen juga ada yang mengatakan itu cerita sekali duduk. Kenapa sekali duduk? Karena ketika kita membaca cerpen itu selesai kita baca, karena ceritanya yang tidak terlalu panjang. Itulah arti dari cerpen. Jadi kalau ada yang mengatakan cerpen itu adalah cerita pendek, itu adalah singkatan kepanjangan dari cerpen ya, yaitu cerita pendek. Tapi artinya adalah ini. Cerpen adalah cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi, Nak? Coba keluar dulu suaranya. Apa itu cerita fiksi? Yaitu cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ya, baik ya. Sampai di situ paham anak ibu semuanya? Jadi jangan ada lagi yang mengatakan cerpen. Apa itu cerpen? Cerita pendek. Tidak ya, Nak ya. Itu adalah kepanjangan dari cerpen ya. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita ini adalah kamu dapat menyimpulkan apa, Bu? Unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah cerpen ya. Adapun unsur-unsur di dalam cerpen itu ada namanya unsur intrinsik dan ada yang namanya unsur intrinsik dan ekstrinsik. Jadi kita di sini fokus dulu menyimpulkan unsur intrinsik. Jadi untuk pertemuan berikutnya baru kita membahas unsur ekstrinsiknya ya. Jadi apa itu unsur intrinsik, Bu? Lihat di layar ya. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun karya dari dalam ya. Unsur yang membangun karya dari dalam. Apa fungsinya kita mempelajari unsur ini, Bu? Ya. Unsur ini kita pelajari, tujuannya adalah mempelajari unsur ini adalah dengan mempelajari unsur intrinsik ini
pembaca. Ya, pembaca itu adalah kamu dapat membantu penulis ya, atau kamu juga bisa dikatakan sebagai penulis. Penulis untuk apa? Mengembangkan keterampilan menulis dan menciptakan cerita. Jadi ini dasarnya. Ini dasarnya kita pelajari supaya nanti di akhir pembelajaran ini ada tujuan pembelajaran kita, kamu mampu menulis cerpen. Jadi untuk mampu menulis cerpen otomatis kita harus mempelajari unsur intrinsiknya ya. Sudah paham ya? Apa itu unsur intrinsik? Unsur yang membangun karya dari dalam. Apa saja unsur yang membangun dari dalam itu? Lihat, perhatikan ya. Unsur yang membangun dari dalam itu ada yang namanya tema. Apa itu tema? Tema diartikan sebagai landasan atau apa? Pondasi awal untuk membentuk sebuah cerita. Tema dengan judul sama atau tidak? Siapa yang mengatakan sama? Sama? Tidak. Tema beda, judul beda. Contoh. Ya, lihat. Ini ibu buat contohnya. Kalau kamu mau menulis cerita Malin Kundang itu adalah judul. Temanya apa? Malin Kundang itu menceritakan apa? Kedurhakaan, iya kan? Jadi temanya adalah anak durhaka. Nah, itu temanya. Jadi bukan berarti selama ini kamu menganggap bahwa tema dan judul itu sama. Padahal tema dan judul itu berbeda. Baik, kita lanjut. Kemudian unsur intrinsik berikutnya apa? Ada alur. Alur itu apa artinya? Jalan cerita. Ya, nanti akan Ibu jelaskan lagi. Alur itu seperti apa? Alur juga akan dibagi menjadi 3. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran. Jadi untuk awal di sini kamu ketahui dulu apa saja unsur intrinsik itu ya. Kemudian apa lagi? Ada tokoh. Tokoh itu diartikan sebagai pemeran atau tokoh yang mau kita ceritakan dalam sebuah cerpen. Ini dasar utamanya. Kalau tidak ada tokoh, apa bisa kamu tulis cerpennya? Tidak ada yang mau kamu ceritakan di situ. Tak ada tokohnya. Jadi ini penting ya. Kemudian apa lagi? Ada namanya amanah. Apa itu arti amanah? Pesan yang akan disampaikan lewat cerita. Jadi ketika kita menulis sebuah cerpen tentu ada pesan moral yang baik yang akan kita sampaikan kepada pembaca ya. Jadi ini pesan moral ini biasanya pembaca yang akan melihat apa yang disampaikan pengarangnya lewat ceritanya. Kemudian apa lagi? Unsur berikutnya ada namanya sudut pandang. Apa itu sudut pandang, Bu? Sudut pandang itu bukan berarti kita ambil sudut untuk memandang-mandang, tidak. Tapi sudut pandang itu diartikan dalam cerpen ini diartikan sebagai posisi pengarang dalam cerita. Pengarang itu menempatkan dirinya itu pada orang beberapa. Sudut pandang dalam cerpen itu ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga. Ya. Kalau dia sudut pandang orang ketiga berarti cerita yang disampaikan, Ibu ambil contoh ya. Itu Ibu ambil contoh sudut pandang orang ketiga. Di mana kalau sudut pandang orang ketiga itu berarti pengarang ya tidak terlibat langsung dalam cerita, melainkan ya pengarang itu menggantikan dirinya menggunakan kata ganti dia, kemudian nama tokoh, kemudian apa lagi? Mereka, ada kata ganti dia, mereka, dan nama tokoh. Contohnya bagaimana Bu menentukan sudut pandangnya? Kita baca ceritanya. Kalau dia menggunakan kata ganti dia mulai dari awal sampai akhir atau mungkin nama tokohnya, maka sudut pandang yang digunakan itu adalah orang ketiga ya. Kemudian latar. Apa itu latar? Tempat terjadinya pada sebuah cerita atau peristiwa. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan unsur intrinsik. Coba sebutkan yang Ibu sebutkan tadi. Apa saja unsur intrinsik? Yang pertama, tema dari awal. Tema, kemudian apa? Alur, kemudian apa? Latar, kemudian tokoh, watak, amanah, dan sudut pandang. Satu lagi ada namanya
itu tergantung pengarangnya. Terkadang untuk cerpen itu tidak harus formal ya nak ya, bahasanya tidak harus formal, boleh bahasa tidak baku atau bahasa sehari-hari ya. Ada pertanyaan sampai di situ? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ibu mau kamu membagi kelompok ya, silakan bentuk kelompok 3 kelompok. Ibu mau ada 3 kelompok, silakan 3 kelompok. Nah, baik ini aja ya, ini satu kelompok 1, ini kelompok 2. Agak geser dulu sedikit ke sini nak. Rapatkan dulu mejanya biar nampak kelompoknya. Ya, baik, ini agak digeser. Ini adalah kelompok ya. Yang kedua ini adalah kelompok yang ketiga. Agak geser mejanya. Kalau kelompok seperti ini rupanya. Kelompoknya seperti ini agak sempit apanya ya. Ini agak digeser ya. Nanti kelompoknya tukar pikiran anak ya. Sudah dibagi kelompoknya. Jadi untuk anak ibu nanti silakan buka bukunya halaman 53. Silakan dibuka. Di situ ada contoh cerpen pohon kerama. Nah, silakan dibaca. Per kelompok silakan dibaca. Kemudian coba setiap kelompok simpulkan unsur intrinsik yang terkandung di dalam cerpen pohon kerama. Udah? Setelah itu masing-masing kelompok nanti mempresentasikan kira-kira apa saja unsur yang terkandung dalam cerpen pohon kerama. Ya. Silakan untuk kelompok baca dulu ya. Silakan untuk kelompok diskusi. Halaman 50. Sudah dibaca? Silakan lihat pertanyaan halaman 60. Silakan dilihat pertanyaan halaman 60. Ini nanti masing-masing kelompok pada pertanyaan nomor 4. Ada pertanyaan nomor 4. Silakan didiskusikan untuk pertanyaan nomor 4 ya. Masing-masing kelompok ibu tanyakan nanti ya, apa kira-kira point of view atau sudut pandang dari cerpen pohon kerama? Karena itu bagian dari apa? Unsur intrinsik. Salah satunya itu adalah sudut pandang. Coba setiap kelompok ya dibaca dulu cerpennya. Apa kira-kira point of view atau sudut pandang dari cerpen itu? 1 menit. Sudah ya? Sudah, habis waktunya. Ibu rasa cerpennya sedikitnya, kamu sudah bisa menyimpulkan semuanya, setiap kelompok. Kira-kira sudut pandang pada cerpen pohon keramat itu menggunakan sudut pandang apa? Kuat suaranya, sudut pandang orang keberapa? Pertama atau ketiga? Orang keberapa? Kenapa ketiga? Oke, baik. Berarti sudut pandang pada pohon keramat itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Baik. Sampai di situ ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, anak ibu nanti di rumah ya, silakan kamu cari satu contoh cerpen, mau itu di internet, mau itu kamu punya buku, intinya kamu baca satu contoh cerpen dan tulis cerpennya. Kemudian simpulkanlah apa saja unsur yang terkandung dalam cerpen tersebut. Itu nanti akan ibu lihat pada pertemuan berikutnya. Ya nak ya? Pada pertemuan berikutnya. Baik, untuk hari ini kita cukupkan. Kita sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita
simpulkan dulu secara bersama-sama. Unsur intrinsik itu apa, Nak? Unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Karena dari dalam, makanya kita baca cerpennya supaya kita ketahui apa saja unsur yang terkandung di dalamnya. Baik ya, Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.